Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang khutbah, doa dan nasihat pernikahan. Jadi apa sih hukumnya sebelum pernikahan itu? Di dalam pernikahan itu apa sih? Kemudian dianjurkan agar orang yang berakad atau orang yang lain untuk menyampaikan khutbah sebelum akad. Sebelum akad, paling sedikit dengan mengucapkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling enggak begitu sebelum akad nikah itu ya. Gitu, harus ada khutbah di situ ya. Paling enggak gitu ya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kaliyadil jadma'i. Setiap khutbah yang di dalamnya tidak ada pujian kepada Allah, maka ia seperti tangan yang terpotong. Jadi harus ada khutbah ya. Jadi khutbahnya ya harus ada puji-pujian ya kan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin ribalin la yubda'u fi bilhamdillahi fahuwa aqta'. Setiap perkara penting yang di dalamnya tidak diawali dengan pujian kepada Allah, maka ia terpotong dari berkah. Jadi enggak ada berkahnya. Makanya kalau kita ada segala sesuatu yang penting harus ada tuh ya ucapan-ucapan pujian-pujian kepada Allah. Makanya ada peletakannya, ada cara untuk memuji Allah ya. Bukan memuji Allah mengganggu orang lain gitu ya. Orang lagi sholat dia sibuk dia puji-pujian gitu. Ngeganggu. Tapi kalau ada perkara-perkara penting kayak pernikahan gitu, ada pujian-pujian gitu ya. Bahkan ada syair-syair yang boleh disampaikan gitu, syair-syair. Sebaiknya dia berkhutbah dengan khutbah hajat. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dianugerahi pembuka-pembuka segala kebaikan dan penutup-penutupnya. Rasul sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka dan menutup ya, kebaikan-kebaikan itu. Dan beliau mengajarkan kepada kita khutbah salat dan khutbah hajat. Khutbah salat dan khutbah hajat. Kalau khutbah salat bagaimana? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Coba. At-tahiyatu
salawatu wa tayyibah. Iya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini disebutlah khutbah salat ya. Adapun khutbah hajat yang biasa kita dengarkan ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Kemudian sambunglah khutbahmu dengan 3 ayat dari kitab Allah. Suruh disambung ya dengan 3 ayat ya, di surat Al Imran ayat 102 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian di surat An-Nisa ayat 1 ya. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian dilanjutkan di surat Al-Ahzab itu ya, ayat 70 dan 71 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu sambungannya itu ya. Sekalipun gak ada khutbah tetap aja pernikahannya tetap sah gitu ya. Pernikahannya tetap sah ya. Tapi sebaiknya ada khutbah ya. Kemudian kita berdoa, mendoakan kedua mempelai. Gitu. Ini yang populer tuh hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat kepada orang yang menikah. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini yang populer. Ya, hadis ini populer ya. Artinya semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu, melimpahkan berkah atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini yang hampir semua orang hafal. Gitu ya. Hafal enggak kita? Hafal. Hah? Hafal enggak? Jadi jangan selamat ya, jangan begitu, doain juga gitu ya. Enggak cukup bilang selamat ya menempuh hidup baru ya kan. Emang kemarin hidupnya udah lama. Sekarang hidup baru. Gitu. Coba dihafalin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa jama'a bainakuma fi khair. Iya gitu. Kalau Ustaz hafal Ustaz ya. Coba Ustaz aja. Nah, kalau Ustaz hafal, ntar yang Ustaz nggak hafal lucu juga itu yang kayak gitu. Adapun Ibu Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku, lalu ibuku mendatangiku dan memasukkanku ke dalam rumah. Di dalam rumah ada beberapa orang perempuan dari Ansar. Mereka mengucapkan. Jadi kalau perempuan ketemu perempuan, ya, perempuan nih ketemu perempuan, ini sebaiknya mengucapkannya gini: alal khair wa barakati wa ala khairi ta'irin. Semoga kalian datang dengan kebaikan dan berkah, dan semoga kalian datang dengan sebaik-baik nasib. Jadi nasibnya didoain baik gitu. Jadi nanti istri kita ajarin juga supaya ngedoain. Nanti mana tahu ada saudara-saudara perempuan kita yang menikah gitu ya kan. Jadi didoain. Jangan ini mah enggak. Selamat ya. Boleh juga sih begitu ya kan. Selamat. Tapi sebaiknya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu paling baik dan paling sempurna. Ya. Kemudian nasihat untuk mempelai perempuan ketika pernikahannya. Nasihat untuk perempuan dulu. Anas berkata, apabila para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan seorang perempuan kepada suaminya, mereka menyuruhnya agar melayani suami dan memelihara haknya. Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muthalib ya, berpesan kepada putrinya dengan berkata, nah ini dia, janganlah kamu mudah cemburu karena ia merupakan pintu talak. Jadi siapa saja yang perempuan itu mudah cemburu, itu adalah pintu perceraian. Janganlah kamu banyak mencaci
karena ia menimbulkan kebencian. Berhiaslah dengan celak karena ia merupakan perhiasan yang paling indah. Dan minyak wangi yang paling wangi bagi perempuan adalah air. Nah, nasihat kita nih sama istri kita. Udah pernah nasihatin istri? Ntar nasihatin ya. Abu Darda berkata kepada istrinya. Abu Darda sahabat Nabi berkata kepada istrinya, apabila kamu melihat aku marah, kalau kamu melihat aku marah gitu, maka buatlah aku senang. Gitu. Kan kita suka marah tuh gara-gara apa aja marah bisa. Emosi gitu. Udah emosi gak jelas. Emosi gak jelas gitu ya. Buatlah aku senang. Jangan kamu marah lagi gitu. Buat aku senang. Dan apabila aku melihat kamu marah, ya, kalau dia marah juga, aku akan membuat kamu senang. Bagaimana caranya membuat dia senang? Duit. Iya. Ini kamu marah-marah. Oh iya ya, tadi lupa saya ini. Ini saya baru dapat 2 juta, buat kamu 1 juta ya, atau 1,5 juta, atau buat kamu semua. Kira-kira marah nggak? Enggak, ya kan? Gitu, gitu ya. Jadi kalau istrinya marah, bikin dia senang juga, supaya nanti kalau kita marah, dibikin senang. Apabila hal itu dilakukan, maka kita tidak akan bisa hidup bersama. Kalau dia nggak melakukan itu, nggak bisa hidup bersama. Nggak bertahan lama. Gitu, ya. Kemudian nasihat ibu untuk putrinya ketika pernikahan. Jadi suami dan istri menasihati anak perempuannya yang baru menikah. Amr bin Hujar Raja Kindah meminang Ummu Iyas binti Auf binti Muhallim Asy-Syaibani. Ketika mengantarkan Ummu Iyas kepada Amru, Umamah binti Harits, ibunda dari Ummu Iyas, menyendiri dengan putrinya dan memberikan suatu nasihat kepadanya yang di dalamnya dijelaskan dasar-dasar kehidupan suami istri. Makanya kalau kita nggak bisa nasihatin, kita juga jangan-jangan nggak punya dasar-dasar tentang kehidupan suami istri. Ribut melulu jadinya tuh ya. Jadi kehidupan suami istri yang bahagia dan apa yang menjadi kewajiban istri kepada suaminya, ya. Jadi nasihatin tuh, bilang, wahai putriku, seandainya pesan boleh diabaikan karena keutamaan adab, niscaya aku akan mengabaikannya untukmu. Tetapi ia adalah pengingat bagi orang yang lupa dan penolong bagi orang yang berakal. Dan seandainya perempuan tidak membutuhkan laki-laki karena kekayaan orang tuanya, kan ada tuh orang perempuan yang orang tuanya kaya gitu, ya dia ini. Dan besarnya kebutuhan keduanya kepadanya, niscaya aku adalah perempuan yang paling tidak membutuhkan laki-laki. Kata dia bilang begitu, saya nggak butuh laki-laki. Kenapa? Orang tua saya kaya. Tapi dia nasihatin anak perempuannya ya. Tetapi perempuan diciptakan bagi laki-laki dan laki-laki diciptakan bagi perempuan. Jadi laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan pun membutuhkan laki-laki. Wahai putriku, sungguh kamu akan meninggalkan lingkungan yang darinya kamu keluar dan meninggalkan sarang yang darinya kamu berjalan menuju sarang yang belum kamu ketahui dan teman yang belum kamu kenal. Dengan kekuasaannya dia akan menjadi pengawas dan raja bagimu. Karena lelaki penguasa dan pengawas. Karena itu jadilah budak perempuan baginya. Jadi kalau perempuan itu jadi budak suaminya, maka niscaya dia akan menjadi budak laki-laki yang dekat bagimu. Kita juga akan jadi budak. Kita jadi budak gak? Pagi berangkat pulang malam tuh buat siapa? Buat dia, jadi budak juga. Kalau kita jadi budak terus istrinya gak jadi budak buat kita, terbalik dia. Supaya dia jadi budak sama kita juga jadi budak. Jadi maka kata ibunya, peliharalah 10 pekerti baginya. Jadi ada 10, niscaya dia akan menjadi kekayaan bagimu, bagi istri kita, ya, bagi anak-anak perempuan kita nanti, ya. Pertama dan kedua, tunduklah kepadanya. Pertama dia harus tunduk kepada suaminya, ya. Yang kedua, dia harus taat dengan baik. Jadi yang pertama dia harus tunduk dengan sukarela. Istri kita harus tunduk kepada suaminya
anak-anak perempuan kita harus tunduk kepada suaminya, ya, gitu. Kemudian taat dengan baik. Ketiga dan keempat, perhatikanlah penglihatan dan penciumannya. Bilang sama putri kita, perhatikan dia penglihatan dan penciumannya. Jangan sampai ngelihat istri orang, perempuan lain, dandanlah kamu. Gitu. Janganlah matanya melihat sesuatu yang buruk darimu. Gitu. Bilang sama anak kita. Dan janganlah hidungnya mencium selain yang wangi darimu. Kasih wewangian, ya cari itu. Biasanya ada di mall untuk pengalaman wanita itu, ada itu. Wangi. Ketika istrinya wangi gitu, kita datang capek-capek jadi senyum, betul nggak? Gitu. Kita pulang malam-malam habis lembur tuh ya jam 9 malam. Assalamualaikum. Dia udah ngorok gitu kan, udah ngorok bau bawang. Aduh. Kita bilang jangan putri kita jangan sampai begitu. Kelima dan keenam, perhatikanlah waktu makan dan tidurnya. Jangan sampai suaminya lapar itu. Tidurnya jangan sampai terganggu. Sekalipun ada tamu, kalau lagi tidur jangan dibangunin. Bilangin dia. Sebab tidur itu ketika dibangunin mendadak marah itu orang. Marah. Jadi kasih tahu anak perempuan kita ya. Perhatikan waktu makan dan tidurnya. Sungguh rasa lapar yang berturut-turut dapat mengobarkan jiwa, dan tidur yang tidak nyenyak dapat membangkitkan amarah, apalagi gelisah. Maka kalau kita lagi gelisah, kasih tahu istri kita, ya, kita lagi gelisah nih mau tidur, kasih tahu, suruh dilus-lus rambutnya apa gitu, kayak anak gitu ya. Gitu. Begitu juga istri kita. Ini enggak. Kenapa lu gelisah melulu? Gitu. Ribut di kantor. Ini istri nggak jelas nih, gitu ya. Begitu juga kalau istrinya lagi gelisah. Kenapa, Mam? Udah nggak usah dipikirin itu, mah. Besok belilah ya kan. Ya, gitu. Besok mau ke toko emas juga nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, bilang begitu ya. Ketujuh dan kedelapan, jagalah hartanya dan awasilah para pembantu serta anak-anaknya. Jadi anak-anak kita yang perempuan kasih bilang, jangan sampai kamu mengeluarkan harta suamimu dengan sembrono, boros, gitu ya. Jangan. Jaga anak-anakmu, perhatikan, gitu. Tiang bagi urusan keuangan adalah perencanaan yang baik, dan tiang bagi urusan keluarga adalah pengaturan yang baik. Dia harus bisa mengatur, ya, ekonominya harus diatur oleh istri itu ya. Kesembilan dan kesepuluh, janganlah melanggar satupun perintahnya. Kasih tahu anak perempuan kita, jangan melanggar perintah suamimu, jangan. Apapun perintahnya ikutin, kecuali dia ngajak maksiat, jangan. Dan janganlah menyebarkan satupun rahasianya. Jangan cerita, apalagi cerita sama suami gua nih gajinya sedikit gini. Jangan, bilangin anak-anak perempuan kita, jangan sampai begitu. Istri kita juga kita bilangin juga begitu ya, kita nasihatin. Apabila kamu melanggar perintahnya, maka kamu telah mengobarkan dadanya. Kalau perintah suaminya dilanggar, marah itu, iya kan? Marah. Jangan kemana-mana ya, nanti saya pulang kerja, kamu udah ada di rumah. Ini kita pulang kerja, dia nggak ada, marah nggak kira-kira itu? Marah suaminya. Dan apabila kamu menyebarkan rahasianya, maka kamu tidak aman dari pengkhianatannya. Kalau rahasia suamimu kau sebarkan, maka kamu nggak aman. Pasti kamu dikhianati. Banyak tuh suaminya jadi gara-gara disebarin rahasianya. Dia seling ya. Kemudian janganlah bergembira di hadapannya ketika dia sedang berduka. Gitu, mertuanya meninggal tuh, mertua si perempuan. Bapak si laki-laki lagi meninggal. Dia nyanyi-nyanyi. Selawatan lagi ya Nabi salam, ya Allah. Ya marah suaminya gitu ya. Dan janganlah bersedih di hadapannya ketika dia sedang bergembira. Sekalipun kamu lagi bersedih, ketika suaminya bergembira, kamu ikut bergembira. Gitu. Nanti kita nasihatin tuh ya anak perempuan kita dan istri kita yang belum dinasihatin supaya langgeng rumah tangganya. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilanggengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rumah tangganya, ya, berkeluarga yang sakinah mawaddah sampai kita menutup ajal kita, ya. Sakinah mawaddah warahmah. Dan Allah masukkan kita dan keluarga kita beserta anak cucu kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.